Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Syafri Al-Zahra, peserta LASAT Pelaksana tahun 2025, Angkatan 2, Gelombang 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan ringkasan materi mengenai kesiapsiagaan bela negara. Selamat menyaksikan. Berikut pendaftaran materi yang akan saya sampaikan. Berikut adalah materi dari kesiapsiagaan bela negara. Agenda 1, sikap perilaku bela negara pada pelatihan dasar CPNS tahun 2025. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kegiatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup, berbangsa, dan bernegara. Nah, inilah adalah rumusan 5 nilai bela negara. Yang pertama ada rasa cinta tanah air, yang kedua ada sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat ada rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima adalah mempunyai kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara. Apa itu kemampuan awal bela negara? Berikut adalah bagian dari kemampuan awal bela negara. Yang pertama ini adalah harus memiliki etika atau etiket dan moral. Lalu ada kesiapsiagaan jasmani, menjunjung kearifan lokal, dan juga kesiapsiagaan mental. Nah, ini dari kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih baik dan efisien. Ada manfaatnya memiliki postur yang baik, memiliki ketahanan melakukan pekerjaan berat, memiliki ketangkasan yang tinggi. Ini juga ada sifat-sifatnya, salah satunya dapat dilatih untuk ditingkatkan. Dan juga ada sasaran pengembangan kesiapsiagaan jasmani, tenaga, daya tahan, kekuatan, dan lain-lain. Ini pun juga ada tujuan latihan, bentuk latihan, dan tahap-tahap latihannya. Ada pengertian dari kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan atau tugasnya sehari-hari dengan mudah tanpa merasa kelelahan yang berlebihan dan masih mempunyai sisa atau cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dan untuk keperluan yang mendadak. Ada juga pengertian pola hidup sehat, segala upaya guna menerapkan kebiasaan baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan diri dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Walaupun cara-caranya seperti makan sehat, aktivitas sehat, berpikir sehat, lingkungan sehat, dan istirahat yang sehat. Ini juga ada klasifikasinya dari kebugaran jasmani seperti berikut. Ini adalah pengertian dari kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa kedewasaannya, baik tuntutan dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar. Selanjutnya juga ada pengertian dari kecerdasan emosional adalah kemampuan emosional yang meliputi sadar akan kemampuan emosi diri sendiri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri, kemampuan empati terhadap perasaan orang lain, dan pandai menjalin hubungan dengan orang lain. Ini pun juga ada dimensi kecerdasan emosional, faktor kecerdasan emosional, dan cara melatih atau meningkatkan kecerdasan emosional seperti itu. Selanjutnya kesehatan mental. Apa itu pengertian kesehatan mental? Sistem kendali diri yang bagus sebagai wujud dari kinerja sistem limbik cenderung ke emosi dan sistem korteks prefrontalis cenderung rasional yang tepat seperti itu. Kesehatan berpikir. Selanjutnya adalah manajemen stres. Tidak mampuan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi pada dirinya maupun terhadap lingkungannya, atau respon tidak
spesifik dari tubuh atas sebagai hal yang tidak padanya. Ini ada fase stres, tanda stres, mengelola stres, seperti itu. Ini adalah bagaimana kita mengelola stres, terus sebagai tahap stres itu apa aja sih fase-fasenya, tanda-tandanya. Ini adalah ciri-ciri saat mengalami stres. Lalu ada emosi positif. Emosi positif mengelola pikiran dan perasaan, syukur, sabar, dan ikhlas. Ini juga ada komponen sabaran. Makna hidup. Ini juga ada makna hidup. Manifestasi spiritualitas, penghayatan intrapersonal. Inspiring dan legasi, komponen emosi positifnya, salah satunya menolong dengan spontan. Ini adalah kearifan lokal. Kearifan lokal memiliki pengertian adalah hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh manusia di tempat dia hidup dengan lingkungan alam sekitarnya untuk memperoleh kebaikan. Kearifan lokal dapat berupa ucapan, cara langkah kerja, alat, bahan, dan peralatan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup di berbagai bidang kehidupan manusia. Ini adalah prinsip-prinsipnya dan ini adalah urgensinya. Berikut adalah bagian dari peranan pola hidup sehat dalam pelaksanaan tugas jabatan. Pola hidup sehat, jasmani yang sehat, jasmani yang bugar, mental yang sehat, kuat, beban kerja tinggi dalam tugas jabatan, dapat dikerjakan dengan baik, produktivitas kinerja tinggi. Dalam negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara, Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Apa saja nilai dan negara? Ada cinta tanah air, ada sadar berbangsa dan bernegara, kemudian ada setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan juga mempunyai kemampuan awal bela negara. Baik, cukup sekian. Terima kasih pemaparan dari saya, ringkasan materi kesiapsiagaan bela negara. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.